Salam untuk kita semuanya, berjumpa lagi dengan saya di channel Aritela Tutorial, tempat kita untuk berbagi informasi seputar informasi pendidikan dan informasi guru, serta informasi honorer dan informasi lain yang ada hubungannya dengan dunia pendidikan dan guru dan dunia honorer atau informasi yang relevan. Pada pertemuan kali ini saya menyapa seluruh Bapak Ibu honorer setanah air yang selalu setia melaksanakan tugas tanpa mengenal lelah dalam melaksanakan kegiatan pelayanan publik di instansi pemerintah pusat, demikian dengan instansi pemerintah daerah. Saya yakin bahwa Bapak Ibu honorer selalu semangat dan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Pada pertemuan ini ada hal penting yang perlu saya sarankan kepada seluruh Bapak Ibu honorer, di mana terkait dengan pendaftaran P3K 2023 sebanyak 495.265 pelamar CPNS dan P3K 2023 gagal lolos administrasi. Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menawarkan solusi berikut ini. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan hal ini tentunya gagal lolos administrasi itu pada seleksi P3K maupun CPNS 2023 kali ini itu adalah satu hal yang membuat para honorer terutama kecewa karena mungkin tidak bisa melanjutkan tahapan tes berikutnya dengan tidak lolos pada seleksi administrasi. Nah, Bapak Ibu, terkait dengan ini kita butuh solusi. Maka solusinya dari Menpan RB, mari kita simak informasi ini sampai selesai. Dan bagi Bapak Ibu yang sedang menonton, demikian dengan Bapak Ibu yang mungkin baru menemukan informasi melalui channel ini, dukung dengan cara like dan subscribe, share, dan komen, serta nyalakan tombol notifikasinya supaya semua informasi yang disalurkan melalui channel ini selalu update di layar Bapak Ibu. Tanpa basa-basi lagi langsung pada informasinya. Klik Pendidikan memuat informasi terkait dengan verifikasi berkas CPNS dan P3K 2023. Disampaikan bahwa data sementara hasil verifikasi berkas CPNS dan P3K 2023 menunjukkan sebanyak 495.265 pelamar gagal lolos administrasi. Jadi turut menjadi perhatian Menpan RB Abdullah Azwar Anas. Tentunya melihat hasil lolos administrasi ini, yang gagal itu adalah satu kekecewaan bagi Bapak Ibu honorer yang ingin meraih impian menjadi ASN di tahun 2023 tahun ini. Apalagi dengan Bapak Ibu honorer yang sudah lama mengabdi. Berdasarkan laporan dari BKN, Badan Keuangan Negara, pelamar yang gagal lolos administrasi CPNS dan P3K 2023 sebagian disebabkan oleh surat pengalaman kerja tidak relevan dengan jabatan yang dilamar. Nah, tentunya ini adalah satu hal yang mungkin menjadi bahan perhatian ya untuk ke depan, dan tentunya sebagaimana hal ini ya sesuai dengan jadwal bahwa nantinya ada masa sanggah. Bapak Ibu tentunya bisa ya disanggah kalau seandainya alasannya sesuai dengan ketentuan. Jadi selain itu surat keterangan kerja yang menerangkan masa kerja serta kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai turut juga menjadi penyebab banyaknya para pelamar yang gagal lolos administrasi CPNS dan P3K 2023 tahun ini. Menanggapi hal itu, Menteri Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Menpan RB Abdullah Azwar Anas menawarkan solusi berikut. Seperti diketahui, pengadaan aparatur sipil negara tahun 2023 khusus diprioritaskan 80% dari pelamar tenaga honorer untuk mengisi formasi P3K 2023. Sementara untuk calon pegawai negeri sipil
hanya mendapatkan jatah 20% dari jumlah total 572.496 kuota formasi yang disediakan oleh Menteri Pan-RB. Jadi, simpulannya ada kuotanya 80% untuk P3K dan 20% untuk CPNS. Yang mana untuk P3K semuanya adalah prioritas honorer ya, 80%. Dan sementara pada CPNS itu ada fresh graduate atau pelamar umum. Artinya P3K 2024 mendapatkan P3K 2023 kuota lebih banyak tahun ini. Senada dengan itu, menurut Menteri Pan-RB, tenaga honorer saat ini berdasarkan hasil pendataan Badan Kepegawaian Negara atau BKN mencakup lebih dari 2,3 juta jiwa di seluruh Indonesia. Jumlah tenaga honorer tersebut tentunya tidak sebanding dengan jumlah kuota formasi calon pegawai negeri sipil atau CPNS dan pegawai pemerintah dan pekerja kerja atau P3K 2023 yang dibuka pada tahun ini. Sehingga para tenaga honorer yang telah masuk dalam data tersebut menantikan peluang besar untuk diangkat menjadi pegawai aparatur sipil negara atau ASN. Selain itu, honorer yang telah berjuang namun gagal lolos administrasi P3K 2023 juga ikut mengharapkan adanya solusi dari Menteri Pan-RB Abdullah Azwar Anas. Nah, tentunya tergantung pemerintah lewat Pan-RB apakah ada solusi bagi para pelamar P3K tahun 2023 tahun ini yang jumlahnya luar biasa yang gagal lolos seleksi administrasi. Nah, dengan demikian berarti tidak bisa melanjutkan ke tahap seleksi berikutnya. Semoga saja ada solusi dari pemerintah. Meskipun begitu, hasil itu belum merupakan final dari tahapan seleksi berkas pendaftaran CPNS dan P3K 2023. Namun para pelamar tetap merasa khawatir karena tentunya solusi konkret terkait dengan hal tersebut belum didapatkan. Sebab diketahui batas akhir proses verifikasi persyaratan pelamar CPNS dan P3K 2023 akan berakhir pada tanggal 18 Oktober 2023 bulan ini oleh Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Jadi adapun solusi yang ditawarkan Menpan RB Abdullah Azwar Anas adalah pengangkatan melalui aparatur sipil negara atau ASN per time bagi para tenaga honorer jika tidak bisa melanjutkan tahapan seleksi CPNS dan P3K 2023. Nantinya para pelamar yang gagal lolos administrasi CPNS dan P3K 2023 bisa diangkat menjadi ASN melalui skema tersebut oleh Menpan RB. Nah, dengan demikian Bapak Ibu, tentunya sedikit untuk menepis kekecewaan Bapak Ibu untuk meraih impian karena gagal lolos seleksi administrasi P3K 2023 tahun ini. Untuk menepis hal tersebut, Menpan RB menawarkan ASN per time. P3K per time diharapkan menjadi solusi inovatif untuk menyelesaikan masalah tenaga honorer sekarang ini yang tengah dibahas oleh Menpan RB bersama dengan Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Demikian informasi sebanyak 495.265 pelamar CPNS dan P3K 2023 gagal lolos administrasi. Menpan RB Abdullah Azwar Anas tawarkan solusi seperti itu, yaitu yang akan menjadi ASN per time. Demikian informasi Bapak Ibu. Semoga hal ini tidak terlalu memberatkan dan tidak terlalu mengecewakan Bapak Ibu honorer karena tidak lolos seleksi administrasi untuk CPNS dan P3K 2023 tahun ini, dan kiranya solusi yang ditawarkan yaitu untuk diangkat menjadi ASN P3K per time juga nantinya bisa menjadi solusi yang diterima oleh seluruh honorer. Tentunya harapannya supaya bisa
tercapai di tahun 2023 tahun ini. Demikian, sampai ketemu pada informasi berikutnya. Terima kasih.